있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah. Berdoa dipimpin oleh Azam. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadirannya. Yang hadir angkat tangan ya. Aruf, Ibu. Azel, Raisa, Zaira, Kafa, Syafni, Abel mana? Angkit ya? Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama dipimpin oleh Raisa. Silakan ke depan Raisa. Tiga, dua, kita menyanyi bersama-sama ya. Ya Bu. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia sebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk Raisa. Terima kasih Raisa. Selanjutnya Ibu mau nanya, apakah anak-anak Ibu ada membaca buku di rumah? Ada. Siapa yang ada, tunjuk tangan. Ada semuanya. Arum baca buku apa di rumah Arum? Buku tema, buku pelajaran. Zaira baca buku apa? Buku dongeng. Syafni baca buku apa? Buku cerita. Oke, makasih ya yang udah baca buku. Yang belum, nanti di rumah bukunya dibaca ya. Kita melakukan ice breaking. Silakan anak-anak Ibu semua berdiri di samping tempat duduknya masing-masing. Ya. Nah, kita akan melakukan
kembali ke bangku masing-masing. Dari ini kita akan mempelajari pelajaran yang berjudul hubungan gaya dan gerak. Materi kita hari ini adalah hubungan gaya dan gerak. Apakah anak-anak ibu pernah bermain sepeda bersama teman-teman? Pernah. Apa yang anak-anak ibu lakukan kalau bannya bocor atau kempes? Oke, selanjutnya apakah anak-anak ibu pernah melihat tukang bakso keliling? Apa yang dilakukannya untuk menjalankan gerobaknya? Mendorongnya. Nah, hal tersebut merupakan contoh hubungan gaya dan gerak. Untuk lebih paham mengenai hubungan gaya dan gerak, kita akan menonton video mengenai hubungan gaya dan gerak tersebut. Hari ini kita telah memasuki materi baru yaitu tema 8 tentang hubungan gaya dan gerak. Oke anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang gaya dan gerak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Oke? Nah, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Itu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 8 macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada gerak berputar, kemudian yang kedua ada menggelinding, yang ketiga ada jatuh, yang keempat ada memantul, yang kelima mengalir, yang keenam mengapung, yang ketujuh melayang, dan yang kedelapan ada tenggelam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang gerak berputar. Nah, gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Nah, contohnya di sini adalah gerak berputar pada kipas angin. Kalian bisa perhatikan bahwa kipas ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pergerakan kincir angin. Nah, kincir ini bergerak juga mengelilingi porosnya. Ini adalah contoh dari gerakan berputar.
Kemudian gerak yang kedua ada gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Nah, kalian bisa perhatikan pada roda sepeda ataupun roda mobil ini. Nah, kedua roda ini bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat, sehingga roda ini disebut dengan menggelinding. Kemudian, gerak benda yang ketiga yaitu jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Nah, contoh benda jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kalian bisa perhatikan, buah yang semula berada di atas, kemudian jatuh sehingga berada di bawah. Nah, ini adalah contoh dari benda yang jatuh. Kemudian selanjutnya, gerak yang keempat yaitu gerak memantul. Nah, gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini, ada seorang anak yang sedang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada benda elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Kemudian selanjutnya, gerak yang kelima adalah gerak mengalir, di mana gerak mengalir ini adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu ketika kita menuangkan air dari tiko ke dalam gelas. Nah, kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian gerak benda yang keenam yaitu gerak benda mengapung. Nah, suatu benda dikatakan dapat mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, kalian bisa perhatikan perahu ini berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Nah, kemudian gerak benda selanjutnya yaitu ada gerak benda melayang. Suatu benda dapat kita katakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Nah, contoh benda yang dapat melayang adalah telur. Nah, kalian bisa perhatikan telur ini melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Kemudian gerak benda yang ke-8 adalah tenggelam. Suatu benda bisa kita katakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Nah, contoh benda yang dapat tenggelam adalah batu. Nah, ini adalah batu yang berada di dasar air yang tenggelam. Nah, itulah 8 jenis atau 8 macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak, gerak benda ini dapat terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi gerak benda itu, yang pertama adalah berat benda. Nah, anak-anak, gerak benda ada yang dipengaruhi oleh berat benda. Sebagai contoh yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api, karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Kemudian, hal yang kedua yaitu dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Nah, anak-anak, walaupun memiliki jenis bahan dan berat yang sama, kecepatan benda yang jatuh dapat berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan benda. Misalnya, kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Kemudian hal yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Nah, bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk menggelinding. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut menggelinding. Kemudian hal yang keempat yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan. Nah, benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan lintasan yang lebih kasar. Contohnya yaitu bola pingpong
lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan yang berpasir, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Makin besar gaya, maka makin besar perubahan benda yang terjadi. Nah, apa yang terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul? Nah, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau kita pukul. Nah, tangan memberi tekanan pada botol plastik. Artinya, tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut, sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Dari bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada plastisin. Nah, anak-anak, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun, jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti ini. Nah, apabila kita berikan gaya tekan dan gulung, akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Dari bentuk awalnya seperti ini, hingga bentuk akhirnya seperti ini, anak-anak. Setelah menonton video tersebut, Ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak Ibu. Sebelumnya, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu bagi ya. Yang pertama, Zaira sama Kafah sama Latifah, Arum sama Azel, dan Syafni sama Raisa. Duduknya berdekatan ya. Ibu akan membagikan KPD. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Tidaklah. Oke, silakan didiskusikan dan dikerjakan secara berkelompok. Mengerti? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak Ibu kepada kelompok Zaira, Latifah, dan Kafah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan gaya tergerak. 1. Ketika bermain piket-piket. 2. Ketika menendang bola. 3. Saat tarik tambang. 4. Mendorong troli supermarket. 5. Sepeda yang bergerak dan berhenti jika dialihkan. Nah, silakan duduk kepada kelompok Zaira, Kafah, dan Latifah. Terima kasih ya. Ya, Bu. Dari pelajaran tersebut bisa kita simpulkan bahwa gaya dan gerak saling berhubungan satu sama lain. Contohnya hubungan gaya dan gerak yaitu ketika kita mendorong kursi ke depan, kita memberikan gaya kepada kursi sehingga menyebabkan kursi tersebut berpindah posisi atau tempat ke depan. Selanjutnya ada beberapa contoh seperti yang disebutkan oleh kelompok Zaira tadi. Apakah anak-anak Ibu sudah paham dengan pelajaran hubungan gaya dan gerak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi tentang pelajaran kita hari ini.
dikerjakan soalnya masing-masing ya. Tidak secara berkelompok tapi secara individu ya. Apakah soalnya sudah selesai? Jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian latihan atau PR untuk di rumah di buku tema halaman 50. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan besok. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita melakukan operasi semut terlebih dahulu. Silakan perhatikan di sekelilingnya apakah ada sampah.